Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Enggar Garas Mutia, NPM 19734018. Di sini saya akan menjelaskan tentang soal 4.5 bagian 1, di mana pemanas udara dengan mengembunkan steam. Udara dialirkan melalui tabung yang berdiameter dalam 38,1 mm dengan kecepatan 6,71 meter per sekon. Temperatur rata-rata 449,9 Kelvin dan tekanan 138 kPa. Suhu dinding dalam dipertahankan konstan pada 204,4 derajat Celcius atau 477,6 Kelvin dengan kondensasi uap di luar dinding tabung. Hitunglah koefisien perpindahan panas untuk tabung panjang dan fluks perpindahan panas. Kita jawab, diketahui nilai D 38,1 mm yang kita ubah menjadi meter dengan nilai 0,0381 meter dan nilai V sama dengan 6,71 meter per sekon. Nilai T sama dengan 449,9 K. Nilai T2 sama dengan 477,6 K. Nilai P sama dengan 138 kPa. Ditanya H1. Dari appendix A3 diketahui nilai sebagai berikut. Selanjutnya kita mencari nilai NRG dimasukkan dengan rumus sebagai berikut. Selanjutnya dimasukkan nilai untuk D 0,0381 meter dikali 6,71 meter per sekon dikali 1,068 kg per meter kubik per 0,00025 km per M kali S, sehingga mendapatkan hasil 10,921. Selanjutnya kita mencari nilai H1 dikali D per K, dimasukkan nilai 0,027 NRG pangkat 0,8 dikali NPR pangkat 1/3, dan selanjutnya dengan dimasukkan nilai H1 dikali 0,038
0,381 meter per 0,03721 W per M kali K sama dengan 0,027 dalam kurung 10,921 pangkat 0,8 dikali dalam kurung 0,687 pangkat 1/3 dikali dalam kurung 0,00025 per 0,00026 pangkat 0,14. Selanjutnya H1 dalam kurung 1,02391 W per M kuadrat dikali K sama dengan 40,3319 sehingga mendapatkan hasil 39,39 W per M kuadrat dikali K. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Marisa Ulfa, NPM 19734021, akan menjelaskan soal 4.53 tentang area perpindahan panas dan penggunaan perbedaan suhu. Jadi di sini ada soal pencampuran reaksi memiliki CPM itu sebesar 2,85 kJ per kilogram Kelvin, mengalir dengan kecepatan 7.260 kJ per jam dan didinginkan pada suhu 377,6 Kelvin ke 344,3 Kelvin. Kemudian air pendingin pada suhu 288,8 Kelvin dan laju alirnya itu sebesar 4.536 kg per jam. Sedangkan UO-nya 653 W per meter persegi Kelvin. Jadi untuk yang A ini hitung temperatur dan A0-nya, yang B-nya anal repeat. Jadi pertama kita mencari diketahuinya terlebih dahulu. Diketahui CPM-nya itu sebesar 2,85 kJ per kilogram Kelvin, itu untuk water, air. T2-nya 288,8 Kelvin, T1 aksennya 377,6 Kelvin, T2 aksen 344,3 Kelvin, CPM aksennya 4.536 kg per jam. U0-nya 653 W per meter persegi Kelvin, M aksennya 7.260 kg per jam. Ditanya A-nya T1 dan A0-nya dan B-nya A0 repeat. Jadi langkah pertama itu yang A, mencari T1-nya terlebih dahulu. Tetapi sebelum mencari T1 itu mencari Q-nya karena Q-nya belum diketahui. Jadi menggunakan rumus Q aksen sama dengan M aksen CPM aksen dikali dengan delta T aksen sama dengan M aksen CPM dikali T1 aksen dikurang T2 aksen. M aksennya tadi udah diketahui 7.260 kg per jam. CPM-nya 2,85 kJ per kilogram Kelvin. T1 aksen 377,6 dikurang 288,8 Kelvin. Jadi dapat Q-nya 68910,3 kJ per jam atau 1.91391,75 watt. Nah, Q itu sama dengan Q aksen. Jadi Q-nya itu 6890 10,3. Itu Q-nya itu menggunakan rumus yang tadi seperti yang tadi, M kali CPM dikali delta T atau T1 kurang T2. Jadi Q-nya masukkan 6890 10,3, M-nya dimasukkan 4.536 dikalikan dengan 4,187 dikali T1 dikurang 288,8 karena kita mau mencari T1-nya.
Jadi 68 90 10,3 itu sama dengan 18 992,232 T1 dikurang 5484 956,601. Jadi dipindah ruas 68 90 10,3 pindah ruas ini ditambah 5484 956,601 sama dengan 18.992,232 dikali T1. Jadi tadi penjumlahan dapat 614.3966,901 sama dengan 18.992,232 dikali T1. Jadi dapat T1-nya sama dengan 325 Kelvin. Kemudian mencari A0-nya. Tapi sebelum mencari A0 kita belum tahu delta TIM-nya. Jadi kita mencari delta TIM-nya terlebih dahulu. Jadi delta T2 itu sama dengan 344,3 dikurangi 288,8 sama dengan 55,5 Kelvin. Kemudian delta T1 itu sama dengan 377,6 dikurangi 325,1 dapat 52,5 Kelvin. Jadi kita mencari delta TIM-nya menggunakan rumus delta T2 dikurangi delta T1 dibagi dengan ln delta T2 dibagi delta T1. Delta T2-nya 55,5 dikurangi delta T1 52,5 dibagi ln 55,5 dibagi dengan 52,5. Jadi dapat 3 dibagi dengan 0,0556 itu dapat hasilnya 53,96 Kelvin. Sekarang kita mencari A0-nya dengan rumus Q sama dengan U0 dikali A0 dikali delta TIM. Q-nya masukkan 19, 13, 91,75 sama dengan 653 dikali A0 dikali 53,96. Nah, 19, 13, 91,75 sama dengan A0 dikalikan dengan 35235,88 dapat hasilnya A0-nya 5,43 meter persegi. Sekarang kita mencari yang B, itu A0 repeat. Jadi sebelum mencari delta TIM, sebelum mencari A0-nya itu kita mencari delta TIM. Nah, jadi delta T2 sama dengan T1 aksen dikurangi T2 sama dengan 377,6 dikurang 288,8 sama dengan 88,8 Kelvin. Delta T1-nya sama dengan T2 aksen dikurangi T1 sama dengan 344,3 dikurang dengan 325,1 sama dengan 19,2 Kelvin. Jadi delta TIM sama dengan delta T2 dikurang delta T1 dibagi dengan ln delta T2 dibagi delta T1. Terus 88,8 dikurang 19,2 dibagi dengan ln 88,8 dibagi dengan 19,2. Dapat hasilnya 69,6 dibagi dengan ln yang tadi itu 1,531476 itu dapat delta TIM-nya 45,45 Kelvin. Sekarang kita mencari A0-nya dengan rumus Q sama dengan U0 dikali dengan A0 dikali delta TIM. Q-nya 19 13,75 sama dengan UO-nya 653 dikali A0 delta TIM-nya 45,45 Kelvin. 19 13,75 sama dengan 29678,85 dikali dengan A0. Dapat A0-nya 6,45 meter persegi. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Akan Abdul Fasa. Di sini saya akan memberikan cara penyelesaian dari tugas OTK dari soal 4.5 strip 4. Oke. Di sini diasumsikan
CPM ini sama dengan 4,87 kJ per kilogram Kelvin untuk air. Terus T2 aksennya itu sama dengan 427 derajat Celcius atau sama dengan 700 Kelvin. Untuk T1 nya sama dengan 54,5 derajat Celcius atau sama dengan 327,5 Kelvin, dan T2 nya adalah 87,8 Celcius atau sama dengan 360,8 Kelvin. Untuk dan juga yang kita ketahui C aksen PM adalah 1,05 kJ per kilogram Kelvin. UO nya adalah 09,1 watt per m kubik per ohm kubik ini ya, m persegi Kelvin. Terus m nya ada 13,85 kg per second. Terus m aksennya ada 54.430 kg per jam, atau kita konversikan menjadi second yaitu 15,12 kg per second. Nah, terus untuk yang ditanya adalah suhu gas keluar dan juga panas temperatur transfer area. Nah, jadi jawabannya adalah dari counterflow. Terus kita menggunakan persamaan Q sama dengan M dikali CPM T2 min T1. Karena yang diketahuinya sudah ada nih, M sudah ada, CPM nya sudah ada, T2 T1 nya ada, jadi tinggal dimasukkan aja. Sudah dimasukkan seperti ini, maka hasilnya akan didapatkan 1931,07 kJ per second, atau bisa dikonversikan menjadi watt 1.931.000.000 watt. Terus di sini dengan dasaran Q sama dengan Q aksen, maka Q aksen ini menggunakan persamaan yang sama dengan Q. Jadi Q aksen sama dengan M aksen dikali C aksen PM dikali T2 aksen min T1. Nah, terus tinggal semuanya yang aksen-aksen itu ada beberapa yang sudah ada kayak T2 aksen, terus C aksen PM sama M aksen ya. Itu tinggal dimasukkan, tinggal yang T1 aksennya yang enggak ada ya, T1 aksennya. Nah, dari persamaan dari yang udah diketahui ini kan tinggal satu doang nih. Tinggal kita lakukan persamaan penyelesaian seperti matematika dasar sederhana. Jadi T1 nya nanti yang ditanya, jadi T1 nya sama T1 nya tinggal dipindah ini ya, terakhir kan nyampe sini nih, min sama min nanti dicoret-coret, terus nanti 15 nya dibagi sama 8000 ini, tinggal dibagi, akan ketemu hasilnya 572,92 Kelvin atau sama dengan 299,92 derajat Celcius. Nah, di sini setelah dari sini kita menggunakan persamaan 4.5/27. Tapi dari yang diketahuinya dulu ya, delta T2 itu ada 700 delta T2 itu dari T2 min T1 ya. Terus didapat 339,2. Terus delta T1 nya juga perubahannya 572,92 min 327,5 245,4. Nah, terus persamaan ini ya, persamaan 4,5 itu ini ya. Persamaannya itu yaitu delta T1M sama dengan delta T2 min delta T1 per ln delta T2 per delta T1. Dimasukkan persamaannya udah ada dari atas ini ya. Sudah dimasukkan, didapatkan hasilnya 293,125 Kelvin. Nah, terus selanjutnya kita menggunakan persamaan 4.5/26 yaitu Q sama dengan UO kali AO kali delta T1M. Nah, Q-nya itu adalah 1.931,070 1.931,70 sama dengan 69,1. O-nya AO-nya tidak diketahui. Terus data T1-nya udah didapat dari sini ya. Dapat dari sini, tinggal diinput ke sini. Udah diinput, terus nanti AO-nya dipindahkan. Jadinya yang ditanya, sehingga hasilnya 95,34 meter persegi. Oke, itu sekian penjelasan dari saya untuk tugas OTK ini. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Santam Alba, NPM 19734030. Di sini saya akan menjelaskan pertanyaan nomor 4, di mana oli pendingin dan oli U keseluruhan yang mengalir dengan kecepatan 7.258 kg per jam dengan CVM sama dengan 2,1 kJ per kilogram. K didinginkan dari 394,3 Kelvin menjadi 338,9 Kelvin dalam penukar panas aliran berlawanan dengan air yang masuk pada 294,3 Kelvin dan berangkat pada 305,4 Kelvin. Hitung laju aliran air dan keseluruhan UI jika AI 5,11 meter kuadrat. Diketahui asumsikan CVM air adalah 4,187 kJ per kilogram. T water sama dengan delta T sama dengan 305,4 dikurang 294,3 sama dengan 11,1. T oil sama dengan delta T sama dengan 394,3 dikurang 338,9 sama dengan 55,4. CVM sama dengan 2,01 kJ per kilogram dikali K. M oil sama dengan 7.258 kg per jam. AI sama dengan 5,11 meter kuadrat. Ditanya, hitunglah laju aliran air dan keseluruhan UI. Jawab, neraca panas sama dengan Q oil sama dengan Q water. Q oil dalam kurung M dikali CVM dikali delta T oil sama dengan M CVM M dikali CVM dikali delta T itu water. Nah, Q oil tadi dari M kali CVM M 7.258 dikali CVM 2,01 dikali delta T 55,4 sama dengan M karena M belum diketahui dikali 4,187 dikali 11,1 sama dengan hasil dari oil yaitu 807.332 sama dengan 46,4757. M sama dengan 17.389,89 kg per jam. Di mana counterflow rumusnya delta T2 sama dengan T2 oil dikurang T2 water sama dengan 338,9 Kelvin dikurang 294,3 Kelvin sama dengan 44,6 Kelvin. Delta T2 sama dengan T1 oil dikurang T1 water sama dengan 394,3 Kelvin dikurang 305,4 Kelvin sama dengan 88,9 Kelvin. Delta T im sama dengan dalam kurung rumusnya delta T1 dikurang delta T2 per in dalam kurung delta T1 per delta T2 sama dengan 88,9 dikurang 44,6 per in dalam kurung 88,9 per 44,6 sama dengan 44,3 per 0,6897782835 sama dengan hasilnya 64,22 Kelvin. Rumus Q untuk mencari UI sama dengan UI dikali AI dikali delta T im. Karena Q sudah diketahui yaitu 808.207,332 sama dengan UI
karena UI yang dicari, UI dikali 5,11 dikali 64,22, 808.207,332 sama dengan 328,1642 kali UI 80. Nah, 808.207,332 kilojoule per jam dikali 1000 per 3600 sama dengan 328,1642 1642 UI. 224.502,04 sama dengan 328,1642 UI. UI sama dengan 684,11 W per M kuadrat kali Kelvin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Emilia Pawesti Rohmah, NPM 1933434. Di sini saya akan menjelaskan soal 4.5.8 yaitu tentang transfer panas dengan liquid metal, di mana liquid metal bismut memiliki laju alir 2,00 kg per sekon memasuki sebuah tabung yang memiliki diameter dalam yaitu 35 mm pada suhu 425 derajat Celcius dan dipanaskan hingga suhu 430 derajat Celcius di dalam sebuah tub atau tabung, di mana dinding tabung dijaga pada suhu 25 derajat Celcius di atas suhu curah cairan. Lalu, hitunglah panjang tabung yang dibutuhkan dengan sifat fisik bahan yaitu H1 sama dengan K sama dengan 15,6 watt per meter Kelvin dengan CP 149 Joule per kilogram Kelvin dan mu yaitu 1,34 dikali 10 pangkat min 3 Pascal sekon. Penyelesaiannya yaitu diketahui masanya yaitu 2 kg per sekon, diameternya yaitu 35 mm atau dalam meter yaitu 0,035 meter, dengan K yaitu 15,6 watt per meter Kelvin, CP yaitu 149 Joule per kilogram Kelvin, mu yaitu 1,34 dikali 10 pangkat min 3 Pascal sekon, dengan T1 nya yaitu 425 derajat Celcius, dengan T2 yaitu 430 derajat Celcius, T-wall yaitu 25 derajat Celcius, dan V sama dengan 2,00 kg per sekon. Ditanya yaitu hitung panjang tabung yang dibutuhkan atau dapat disimbolkan dengan L. Penyelesaiannya yaitu yang pertama menggunakan rumus A sama dengan Pi dikali diameter kuadrat per 4, di mana nilai Pi yaitu sama dengan 3,14, diameter dalam satuan meter yaitu 0,035 dipangkatkan 2 dibagi dengan 4 didapatkan hasil yaitu 0,00961625 meter persegi. Selanjutnya yaitu cari nilai G, dimana dengan rumus G sama dengan V per A, dimana nilai V yaitu 2,00 dan A yaitu 0,00961625. Didapatkan hasil yaitu 2079,812817 kg per meter persegi sekon. Selanjutnya yaitu mencari nilai NRE atau bilangan Raynaud, di mana rumusnya yaitu NRE sama dengan D dikali G dibagi dengan mu, masukkan nilai G juga D dibagi dengan nilai mu, didapatkan hasil 54,323,4691. Selanjutnya yaitu mencari nilai NPR, di mana rumusnya yaitu NPR sama dengan CP dikali nilai mu dibagi dengan nilai K, dimasukkan semua nilainya, didapatkan hasil 8,012798779.
Selanjutnya menggunakan persamaan 4.514 yaitu dengan rumus HL sama dengan K per D dikali 0,625 dikali dengan NPE dipangkatkan dengan 0,4. Dimasukkan nilai K juga D juga nilai NPE-nya, lalu didapatkan hasil 3.817,66799 watt per meter persegi Kelvin. Selanjutnya menggunakan persamaan kesetimbangan panas yaitu Q sama dengan M dikali CP dikali delta T. Masukkan nilai M yaitu 2,00 dikali dengan nilai CP-nya yaitu 149 dikurangi dengan nilai delta T yaitu 430 dikurangin 425 yaitu didapatkan hasil 1490 watt. Lalu substitusikan ke dalam persamaan 4.51 yaitu Q per A di mana nilai Q yaitu 1490 per A sama dengan HL dikalikan dengan nilai T wall dikurangi dengan T. Dimasukkan angkanya didapatkan hasil A sama dengan 0,0156116247 meter persegi. Lalu, masukkan ke persamaan A sama dengan Pi dikali D dikali L, masukkan nilai A-nya, yaitu 0,0156116247, sama dengan masukkan nilai Pi-nya, yaitu 3,14, nilai D yaitu 0,035 dikalikan dengan L. Lalu dihitung, didapatkan hasil L sama dengan 0,14253 meter. Sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.